Oke, ini materi untuk hari ini. Jadi kita akan membahas tentang beberapa algoritma block chipper dan stream chipper. Ini sebenarnya terbagi ke dua pertemuan sampai minggu depan juga ya. Jadi untuk yang hari ini ada beberapa algoritma block chipper yang ya umum dikenal gitu ya. Oke, di bagian pertama ini ada yang disebut DES atau ini disingkatnya kepanjangan singkatan dari Description Encryption Standard. Sebentar. Oh, data D-nya, sorry. D-nya itu data. Data Encryption Standard. Disebutnya DES ya, disingkatnya. Oke, di sini ada pengantarnya dulu. Jadi block chipper yang akan kalian pelajari di kuliah ini ada salah satunya DES, terus yang kedua ini triple DES. Jadi ini pengembangan lebih lanjut dari DES. Yang ketiga itu GOST, GOST. Nanti kita lihat ini seperti apa. Lalu ada RC5, terus ada ICE. Sebentar, ini harusnya ada 5 ya, ini kenapa 6? 5-nya di sini. Ya, ini beberapa yang akan kalian pelajari. Tapi sebenarnya block chipper itu masih lebih banyak lagi gitu ya. Kalau dibahas semua itu tidak akan sempat nanti. Nah, ini ada block chipper yang lainnya yang bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi. Ada Blowfish, ini dia dan lainnya gitu ya. Oke, kemudian untuk yang stream chipper itu ada RC4 dan A5. Kalau selain itu yang kalian silakan dipelajari lebih lanjut lagi itu ada ini ya. Nah, ini sebenarnya di luar ini juga masih ada lagi gitu. Ini hanya beberapa saja. Nah, ini yang pertama yang jenis block chipper DES ya, Data Encryption Standard. Nah, ini dikembangkan di IBM pada tahun 1972. Nah, ini pengembangan dari algoritma Lucifer. Nah, ini jadi ada suatu algoritma kriptografi, dia tipenya masuk block chipper, namanya algoritma Lucifer. Ini ya ini dia menamakannya seperti ini. Dibuat oleh Horst Feistel. Ini yang membuat jaringan Feistel kemarin ya, yang mana dia punya blok, ada blok terus dibagi dua bagian left sama right, terus dilakukan persilangan, terus satunya ada yang di XOR-kan, lalu nanti dikombinasikan lagi ya, itu ada mekanisme seperti yang waktu itu sudah disampaikan. Nah, ini jaringan Feistel juga diterapkan di algoritma Lucifer ini. Jadi di sini ini juga diberlakukan penjadwalan kunci. Apa itu maksudnya penjadwalan kunci? Jadi kan di blok chipper kan ada beberapa blok yang didapatkan dari pesan yang dipartisi-partisi gitu ya. Jadi ada pesan asli, plain text itu dipartisi-partisi menjadi blok-blok pesan gitu ya. Nah, jadi di blok yang pertama itu nanti akan menggunakan kunci tertentu. Nah, di blok kedua akan menggunakan kunci tertentu. Nah, kuncinya itu apa? Itu dijadwalkan, di-assign dengan ya ini ada semacam matriks permutasi gitu ya yang dilibatkan di sini. Jadi nanti ada ketentuannya nih di blok yang pertama akan dienkripsi dengan kunci yang tertentu, misalkan kunci 1 gitu ya. Terus yang blok yang kedua kunci yang berindeks lain, mungkin indeks 5 dan seterusnya. Jadi dia punya daftar kunci juga gitu, daftar kunci. Nah, ini dikembangkan lagi lalu ini dikembangkan dan dapat ya diperoleh itu yang DES ini gitu ya. Jadi inspirasinya dari algoritma Lucifer ini. Nah, ini sejarahnya ya. Jadi disetujui oleh NBS National Bureau of Standard setelah penilaian kekuatannya. Jadi algoritma itu dinilai juga kekuatannya. Jadi pertama dari kalau misalkan dilakukan serangan dengan cara brute force attack gitu ya, itu akan dites berapa waktu yang dibutuhkan gitu ya untuk mencoba semua kemungkinannya. Terus juga ada nggak sih hubungan statistiknya dari plain text sama ciphertext-nya gitu ya. Terus juga mungkin dicoba diuji dari segi kapasitas ininya apa namanya kapasitas ya ke ini apa sih efisiensinya lah. Jadi dari
ciphertext ya. Dengan plain text itu kira-kira ini enggak ciphertext-nya jadi lebih besar atau enggak gitu. Kalau lebih besar kan ya tidak lebih baik gitu ya. Ya itu ada banyak hal lah ya yang jadi standar untuk penilaian kekuatan suatu algoritma gitu. Nah, ini oleh lembaga ini di Amerika Serikat. DES itu, oh ya ini jadi DES itu adalah standarnya, sedangkan algoritmanya itu disebutnya DEA atau Data Encryption Algoritma. Kedua nama ini sering dikacaukan. Jadi sebenarnya apa bedanya nih ya, DES sama DEA? Jadi kalau DEA ini atau Data Encryption Algoritma itu adalah algoritmanya. Jadi ya itu algoritmanya kan. Algoritmanya oke. Ya, jadi ini mana tadi ya? Jadi kalau algoritmanya itu ya bagaimana si plain text itu bisa dienkripsi ya, alurnya seperti apa. Nah, tapi dalam prosesnya itu kan ada melibatkan suatu eh, fungsi, entah itu permutasi atau suatu tabel gitu ya, tabel untuk substitusinya. Nah, itu sebenarnya tabel untuk substitusi dan permutasi itu sebenarnya bisa diganti oleh atau mempunyai banyak kemungkinan gitu ya. Jadi kemungkinannya bisa banyak. Jadi contohnya seperti tabel S-box gitu ya. Itu kan sebenarnya kemungkinannya ada banyak. Jadi bagaimana kita melakukan pengacakan itu sebenarnya ada banyak kemungkinannya. Nah, tapi oleh si ini penemu DES ini itu dibuatlah standar. Jadi dia memiliki permutasi tertentu yang fix gitu. Jadi sudah ditetapkan tabel Xbox-nya seperti ini, matriks untuk permutasinya seperti ini. Meskipun itu sebenarnya kalau kita mau modifikasi menggunakan tabel yang lain ya bisa juga gitu. Tapi dia membuat suatu standar ya harus yang ini gitu. Matriks permutasi. Nanti akan kita lihat matriksnya seperti apa. Sehingga dengan algoritma ini yang dilengkapi dengan hal-hal yang distandarisasikan gitu ya, maksudnya yang dia fixkan itu ya menjadi satu hal yang ini gitu ya, data encryption standard ini. Dan DES ini termasuk ke dalam algoritma kriptografi kunci simetri. Jadi kunci untuk enkripsi dan dekripsinya itu sama gitu. Dan private ya tentunya. Kemudian ini termasuk jenis yang block chipper karena operasinya nanti per blok gitu. Dan DES ini beroperasinya pada ukuran blok 64 bit. Nah, jadi satu blok pesan itu ukurannya 64 bit gitu ya, atau 8 byte. Nah, di sini ada istilahnya kunci eksternal dan kunci internal gitu. Jadi kunci itu ada dua macam gitu ya. Nah, jadi kalau kunci eksternal itu kunci yang memang diinputkan oleh si pengguna si ini ya yang ingin mengenkripsi pesannya gitu ya. Itu dari luar gitu ya oleh si pengguna itu. Ini ukurannya 64 bit sesuai ukuran blok. Tapi dalam prosesnya yang dipakai itu hanya 56 bit. Nah, yang 8 bitnya itu dipakai buat apa? Jadi 8 bitnya itu adalah bit paritas. Sebenarnya di sini ya memang untuk proses enkripsinya itu tidak digunakan. Jadi bit paritas itu kalau nanti kalian belajar tentang teori coding, coding di sini yang dimaksud bukan ngoding bikin program gitu ya. Jadi teori coding itu teori tentang pengkodean. Jadi kita bisa memberikan suatu bit redundan dari bit informasi gitu ya,
gunanya untuk apa bit redundan ini? Jadi atau bit paritas ini. Jadi kalau misalkan nanti setelah ditransformasi dan dia memiliki bit paritas ini, itu kalau misalkan dalam proses pengirimannya terjadi error dengan batas error tertentu, misalkan 1 atau 2 bit mengalami error, itu nanti dia akan bisa melakukan pendeteksian. Ya, jadi mendeteksi telah terjadi error atau tidak itu ya di dalam pesan yang dikirimkan. Itu memang sangat menarik sih pembahasan tentang itu. Saya juga topik untuk S3-nya juga menggunakan code based cryptography itu. Jadi kriptografi yang melibatkan coding teori tadi. Jadi jadi nanti ketika dikirimkan itu dan terjadi kerusakan dengan batas toleransi tertentu, itu nanti akan bisa terdeteksi bahwa ada error di sana dan bisa juga diperbaiki gitu dengan batas tertentu. Gitu. Nah ini gunanya bit paritas ini. Oke. Nah gitu ya, ini kunci eksternal. Dan nanti ada kunci internal. Kunci internal itu kunci yang dipakai setiap tahapannya. Nanti di dalam sini ini ada tahapan banyak gitu ya. Nah kunci internal itu diturunkan dari kunci eksternal gitu. Jadi dari kunci eksternal nanti kita mendapatkan kunci-kunci internalnya gitu. Nah jadi di dalam DES ini blok plaintext itu dienkripsi dalam 16 putaran. Jadi ada 16 kali encipering gitu ya. Atau sebenarnya ini ya proses enkripsi di dalamnya itu ada 16 kali dilakukan. Setiap putaran itu menggunakan kunci internal yang berbeda. Nah, jadi kita nanti akan mendapatkan 16 kunci internal yang diturunkan dari kunci eksternal tadi. Ya, kunci eksternal kan cuma ada satu ya, yang tadi 64 bit. Nanti kita bisa menurunkan 16 kunci internal untuk dilakukan enkripsi di sini, di dalam sini. Oke, setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal itu ukurannya adalah 48 bit. Nah, nanti kita juga akan lihat nih kenapa 48 gitu ya. Dan ini dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok pesan itu mengalami permutasi awal atau initial permutation ya, IP. Jadi ini kalau kita apa? Kita kita apa ya? Kita pandang secara umum proses DES itu seperti ini. Jadi ada permutasi awal, lalu dilakukanlah 16 putaran encipering, lalu inversi dari permutasi awal yang tadi. Jadi dikembalikan. Jadi inverse permutasi gitu ya. Kalian kan sudah belajar ini kan matematika diskrit kan ya. Permutasi kan mengacak ini kan, mengacak suatu urutan dari data gitu ya. Terus nanti kan bisa ada inverse dari permutasi itu. Jadi ya kebalikannya gitu ya. Bisa dikembalikan lagi. Nah, gambaran umumnya seperti ini. Ini sebenarnya terlihat sederhana, tapi nanti kalau kita lihat dalamnya ini sangat kompleks di sini nih. Jadi ini satu blok plain text ya. Jadi satu blok plain text saja yang ukurannya 64 bit tadi itu nanti akan dilakukan permutasi dengan initial permutation ini dan hasilnya nanti di sini akan kita sebenarnya encipering itu enkripsi sih sebenarnya. Ya akan kita enkripsi dengan kunci internal itu sebanyak 16 kali gitu. Tapi di sini nanti sangat kompleks ini prosesnya. Kemudian setelah selesai nanti ini dilakukan inverse permutasi. Jadi ya kebalikannya dari permutasi yang ini gitu. Sehingga muncullah blok ciphertextnya gitu. Tapi ini masih gambaran yang sangat umum. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat lebih dalam di sini, kita jabarkan, ternyata, nah jadinya seperti ini. Jadi dia menggunakan jaringan Vestel yang tadi disampaikan tadi. Ya, jadi di dalam sini ya, di dalam yang proses encipering 16 kali itu penjabarannya seperti ini. Jadi awalnya kita punya plain text, satu blok plain text gitu ya, itu dilakukan permutasi awal. Jadi urutan bit-bitnya itu nanti dipertukarkan tapi dengan aturan tertentu gitu ya. Nah, kemudian setelah dipertukarkan seperti itu, bloknya kita bagi dua menjadi left sama right di sini ya. L0 sama R0. Oke. Kemudian
ini sebenarnya tinggal kita ngikutin alur panahnya aja. Jadi nanti R0 ini akan kita jadikan left untuk yang tahap selanjutnya di sini gitu ya. Nah, terus yang akan menjadi bagian right selanjutnya apa? Nah, ini berarti kita harus lakukan ini, R0-nya ini kita masukkan ke dalam fungsi, kita enkripsi dengan K1. K1 itu adalah kunci internalnya. Nah, di sini ini juga proses enkripsinya nggak sederhana. Di sini nanti ada ada mekanisme juga gimana gitu. Sehingga nanti setelah si R0 ini kita masukkan ke fungsi f dengan K1 ini, hasilnya akan kita XOR-kan dengan dengan L0 di sini ya. Nah, lalu hasil XOR-nya itu kita jadikan bagian kanan di iterasi yang selanjutnya di sini gitu ya. Jadi R1-nya. Dan ini seterusnya. Nanti ini akan kita XOR-kan dengan hasil dari sini gitu ya. Terus R1-nya ke sini gitu ya. Jadi bagian kiri lagi dan seterusnya. Tapi di sini fungsi di sini dia pakai key yang kedua, jadi kunci internal yang kedua. Jadi karena kita prosesnya dilakukan 16 kali, jadi kunci internalnya sampai 16 ya. Di sini ada kunci 1, kunci 2, kunci 3 sampai kunci 16. Dan ini seterusnya nanti sampai di bawah ini dilakukan inverse permutasi dan menjadi ciphertext. Dan itu baru satu blok saja gitu ya. Nah, ini kan bloknya bisa ada banyak gitu ya. Blok plain text-nya gitu. Nah, sekarang kita coba cari tahu dulu gimana cara membangkitkan kunci internal tadi. Jadi gimana cara mendapatkan K1, K2, K3 sampai K16. Kalau yang kita punya itu kunci eksternal gitu ya. Kunci eksternal itu kan yang tadi diinputkan oleh si pengguna gitu ya. Awalnya kita si penggunanya punya kunci eksternal itu. Nah, jadi kunci internal itu cara mendapatkannya juga ada mekanismenya. Oke, jadi kunci internal itu kunci setiap putaran tadi, ada 16 putaran, jadi ada 16 kunci internal. Nah, ini dibangkitkan dari kunci eksternal yang ukurannya 64 bit tadi, diberikan oleh pengguna. Gambar 3 memperlihatkan proses pembangkitan kunci internal, gambar yang ini. Nah, yang ini. Ya. Nah, ini kita baru mendapatkan kuncinya aja, udah lumayan ini ya, lumayan kompleks ya di sini ya. Coba kita lihat nih. Kunci eksternal itu yang kita dapatkan dari pengguna tadi, itu ukurannya 64 bit. Sementara kunci internal yang akan dipakai itu kan ukurannya 48 bit. Nah, jadi ini proses bagaimana mendapatkan 48 bitnya itu. Nah, jadi ternyata awal mulanya kita punya kunci eksternal, terus kita lakukan permutasi PC1. Ini saya kurang tahu nih, kepanjangan PC ini apa ini ya? P-nya permutasi, C-nya saya lupa apa ini. Ya, ini permutasi PC1, ini yang jelas permutasi yang ada di kuncinya gitu ya, untuk mendapatkan kuncinya. Dan ini permutasinya juga fix, nanti ditetapkan juga, karena dia masuk ke dalam standar DES itu. Dan kalau dimodifikasi ya berarti algoritmanya bukan DES lagi, karena bukan yang standar dari DES yang aslinya gitu ya. Jadi dilakukan permutasi, di sini setelah dilakukan permutasi itu ternyata dia akan menghasilkan menghasilkan blok yang ukurannya 56 gitu ya. Jadi sebenarnya di sini bukan hanya permutasi, tapi dia juga oh iya, saya baru ingat C-nya itu kompresi. Jadi permutasi yang dikompres. C-nya itu kompresi. Jadi kan awalnya 64 bit. Nah, terus dia hanya ingin mengambil 56 saja. Nah, itu kan setelah dipermutasi dia hanya mengambil 56 saja. Gitu ya. C-nya itu kompresi. Jadi PC. Nah, jadi 56 bit hasil dari permutasi ini itu dibagi dua. Jadi C0, jadi D0. Jadi ukurannya 28 bit, 28 bit. Nah, lalu dilakukanlah left shift. Ya, jadi digeser ke kiri secara sirkular gitu ya. Jadi seperti kalian melakukan shifting di blok chipper kemarin. Nah, tapi bergesernya sejauh berapa, ini nanti juga ada standarnya. Jadi ada urutannya, kalau di putaran pertama itu geser 1, putaran kedua geser 1, terus
putaran ketiga geser 2 dan seterusnya, nanti ada aturannya. Setelah dilakukan shifting, itu nanti akan menghasilkan C1, D1. Nah, kemudian dari hasil C1, D1, sebentar. Ini nanti akan oh ya, ini C1D1 ini kita combine lagi, digabungkan gitu ya. Jadi ukurannya 56 bit ya kan, 28 tambah 28. Itu kita combine, terus kita lakukan permutasi dengan permutasi kompresi 2. Nah, jadi di sini permutasi kompresi yang dilibatkan itu ada 2 macam ya. Atau ada 2 permutasi gitu. Jadi permutasi kompresi 1 itu yang di awal sini, terus di setiap putarannya itu ada yang namanya permutasi kompresi 2 gitu. Ini juga nanti fix, udah ditetapkan dari aturan DES-nya. Oke, jadi C1D1 ini nanti akan menghasilkan kunci internal 1, yang mana ini akan kita pakai di putaran yang pertama tadi. Ya. Jadi di sini kita cara mendapatkan kunci internalnya dulu gitu ya. Oke, dan dari sini C1 dilakukan left shift lagi dengan aturan yang ada nanti, D1 juga. Setelah itu nanti kan hasilnya di sini apa? C2 D2 gitu ya. C2 D2 nanti dilakukan ini permutasi PC2 lagi, nanti akan menghasilkan kunci internal 2, K2. Dan ini ukurannya 8 bit. Jadi karena di sini kan permutasi kompresi. Jadi inputan dari C1D1 ini kan 56 bit, dengan permutasi kompresi 2 ini yang dihasilkan nanti hanya 48 bitnya saja. Ya, jadi kunci internalnya memang ukurannya hanya 48 bit ini. Oke, dan seterusnya sehingga nanti kita bisa mendapatkan 16 buah kunci internal gitu ya. Nah, 16 buah kunci internal itu yang kita akan pakai di sini tadi gitu ya. Sini. Oke, ya memang lumayan juga untuk memahami di sini ya, karena prosesnya lumayan banyak dan ya panjang juga di sini. Nah, ini dia. Jadi ini matriks permutasi kompresinya ya. Jadi matriks yang fix. Jadi untuk enkripsi standarnya menggunakan matriks ini ya, selalu matriks ini. Jadi awalnya misalkan kita punya kunci eksternal gitu ya, yang panjangnya 64 bit. Nah, lalu kita akan lakukan permutasi dengan matriks kompresi ini. Kalau dilihat matriks kompresi ini ukurannya berapa ini? 1, 2, 3, 4, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dikali 4 itu 56 ya. Nah, jadi kita sebenarnya ya akan mendapatkan 56 bit dari kunci eksternal yang ada 64 itu ya, 64 bit tadi. Sebenarnya memang 64 bit itu 8-nya kan paritas tadi ya. Ya, di sini intinya sih ingin mengacak urutannya gitu. Nah, jadi pertama di sini kan ada angka apa? Ada bilangan 57. Berarti yang kita ambil itu adalah posisi ke 57 pada kunci eksternalnya. Entah itu nilainya 0 atau 1, yaitu kita ambil aja dari indeks ke 57 di blok kunci eksternalnya ini gitu ya. Nah, jadi kita ambil bit ke 57, terus bit ke 49, bit ke 41 dan seterusnya. Nah, kemudian ini kita bagi dua, yang tadi kan. Kita bagi dua ini menjadi C0 sama D0. Itu yang di sini tadi nih, ya kan? Setelah dilakukan permutasi ini terus langsung dibagi dua. C0 sama D0. Dan ukurannya ini masing-masing 28 bit ya. Ini kan ada 28 bit yang diambil dari sini kan. Ini juga 28. Ya, ini nanti hasilnya ya jadi ini string biner 28 bit ini juga. Lalu dilakukan left shift. Nah, proses shiftingnya itu ada aturan pergeserannya. Jadi seperti ini. Jadi kalau untuk mendapatkan kunci ini, kunci internal 1 ya. Jadi shifting yang pertama gitu. Itu pergeserannya 1 bit ke kiri ya, karena left ini ya. 1 bit ke kiri. Jadi C0 ini dilakukan left shift 1 ke kiri, hasilnya jadi C1. Begitu juga D0, left shift 1 ke kiri jadi D1.
Nanti baru ini di-combine, lalu ada permutasi 2. Nanti kita lihat permutasi 2-nya gimana. Ya, jadi ini tabel untuk pergeserannya ya. Di sini memang ada ini nggak ada polanya nggak ini ya? Ya, entah ini ada polanya atau tidak, tapi ini memang yang ditetapkan dari sana. Jadi memang sudah fix untuk dash itu proses left shift-nya seperti ini gitu ya. Dan ini matriks PC2-nya, permutasi kompresi 2. Nah, kalau di sini, kalau kita hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 48. Ini yang membuatnya keluaran dari permutasi PC2 ini yaitu 48 bit. Nah, jadi inputan awal dari C1D1 ini kan 56 bit gitu ya. Nah, setelah dilakukan permutasi kompresi ini, nanti outputnya adalah string yang ukurannya 48 bit. Oke, ya, 48 bit. Nah, jadi itu yang nanti akan kita pakai untuk kunci internalnya gitu. Nah, caranya juga sama aja ya. Di sini 14 artinya kita ambil bit pada posisi ke-14 dari inputannya gitu ya, inputan yang dimasukkan ke sini. Tentunya kalau di tahap ini yang dimasukkan ke sini adalah C1D1 ya. Jadi KI itu merupakan penggabungan bit bit CI pada posisi ke sini. Oke. Ini sebenarnya ini ya, di-combine dulu harusnya ya. Oh, sebentar. Ya, ini harusnya di-combine dulu C1 sama D1, terus baru diambil ini, diambil apa, posisi keberapanya itu. Meskipun ini nilai yang ada di sini nih semuanya kurang dari 28 ya, atau sama dengan, kalau ini kan lebih besar dari 28. Oke, tapi mudahnya mungkin di-combine dulu aja antara CI sama DI, terus baru diambil indeks keberapanya. Oke, sehingga setiap kunci internal di sini akan memiliki panjang 48 bit. Nah, itu yang akan kita pakai untuk enkripsi di setiap putaran gitu. Oke, nah kalau kita ingat lagi dash yang tadi secara umum gitu ya, itu kan di awalnya ada permutasi awal atau initial permutation gitu ya. Terus di akhirnya juga ada inverse dari IP-nya tadi gitu. Nah, jadi permutasi awal ini juga sudah fix, sudah ditetapkan dari dash-nya seperti ini. Nah, kalau permutasi awal, itu inputannya kan blok plaintext seluruhnya. Tentunya ukurannya 64 bit. Dan keluaran dari situ ini juga ada 64 bit. Jadi di sini dia bukan permutasi kompresi, tapi ya benar-benar permutasi yang mengacak urutannya tanpa mengurangi ukuran bitnya gitu ya. Jadi di sini output dari IP sini ya memang tetap 64 bit juga. Hanya urutannya yang diacak-acak gitu ya dengan aturan yang ini. Jadi pertama diambil bit ke 58, terus selanjutnya 50, 42, seterusnya gitu ya. Terus 62, seterusnya sampai sini. Ya, ini kan memang mengacak urutan dari 1 sampai 64 gitu. Kalau mendapatkan inverse dari sini sebenarnya tinggal dibalik aja ya. Jadi kalau di sini 1 ini dia letaknya ada di posisi keberapa nih kalau dihitung dari sini. Nah, nanti kita di permutasi inverse-nya dituliskan posisi keberapanya 1. Terus 2 ini keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti di sini nanti 8 gitu ya dan seterusnya. Itu cara mendapatkan inverse dari permutasi ini yang biasa. Oke. Nah, tadi kalau yang di sini tadi kalau kita lihat lagi ya, itu di dalamnya kan ada proses seperti ini ya. Kalau yang digambar yang di depan tadi itu yang sangat kompleks tadi yang ini nih. Ya, ini kalau kita lihat lebih dalam gitu ya, setelah dilakukan permutasi awal tadi kan dilakukan jaringan Feistel seperti ini ya. Nah, ini kita akan lihat cara mendapatkannya gimana nih, prosesnya gimana. Nah, jadi setelah dilakukan permutasi awal tadi,
itu kan dibagi dua ya, ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Sebelah kiri nanti ini akan di XOR-kan dengan hasil dari sini, gitu ya. Lalu hasil XOR-nya akan jadi bagian kanan di tahap yang selanjutnya gitu. Oke, nah sekarang bagaimana kita mendapatkan ini hasil dari sini dulu nih, gimana? Sementara kalau kita lihat ya, L sama R ini itu kan ukurannya berapa? Ukuran L ini kan 28 bit tadi ya. Ini 28 bit, ini 28 bit. Tapi kunci internalnya itu berapa tadi? 48 ya? Sebentar. L ini ukurannya berapa sih? L itu? Oh, yang 28 itu tadi C sama D ya. Kalau L itu ukurannya 32, sebentar. Oh ya, karena L sama R di sini kan dia membagi dua dari ini kan, dari plain text lah gitu ya. Jadi di sini kan bukan permutasi kompresi, jadi ukuran L0 sama R0 ini masing-masing 32 bit. Oke. Jadi 32 bit, ini 32 bit, ini 32 bit. Sementara kunci internalnya ini 48. Nah, berarti kalau kita XOR-kan atau kita operasikan ini dia nggak akan ketemu ya, karena ukuran bitnya beda gitu. Nah, jadi di sini perlu adanya proses ini perluasan. Jadi di sini yang 32 bit di R ini, R1 misalkan ya, itu kita perluas atau kita extend menjadi 48. Nah, gimana caranya? Nah, ini ada nih ekspansinya ya. Jadi RI-1 tadi itu kan ukurannya 32 bit. Kita akan lakukan ekspansi menjadi 48 bit. Nah, ini proses ekspansinya itu nanti akan ada matriks tertentu juga untuk melakukan ekspansi itu. Jadi setelah dilakukan ekspansi sehingga ukurannya 48 bit, hasilnya nanti akan bisa kita XOR-kan dengan kunci internal. Karena dia sudah sama ukurannya gitu ya. Kalau ukurannya berbeda itu nggak bisa di XOR-kan, nanti ya ada yang nggak dapat ini kuncinya kan. Oke, nah setelah di XOR-kan, ini nanti akan menjadi ini hasilnya seperti ini, disebutnya A gitu ya misalkan. Nah lalu eh, ini kan hasilnya 48 bit juga. Sementara output dari proses ini, mana tadi? Output dari proses ini tadi, itu kan akan kita XOR-kan lagi dengan L gitu. Nah, sementara L itu kan ukurannya berapa? 32 bit ya. Nah, berarti kita akan transformasikan lagi. Yang dari sini tadi 48 bit, kita lakukan transformasi sehingga jadi 32 bit. Nah, lalu baru bisa di XOR-kan dengan L. Nah, jadi di sini dilakukan proses substitusi gitu ya. Jadi dengan matriks substitusi, matriksnya juga nanti ditetapkan sudah ada gitu ya. Nah, nanti bisa menghasilkan suatu blok yang ukurannya 32 bit gitu ya. Ini disebutnya misalkan B gitu ya. 32 bit. Oke, kemudian di sini ada permutasi lagi di sini ya. Jadi ada permutasi PB. Nah, baru nanti PB ini yang kita akan XOR-kan dengan L gitu. Nah, itu memang ini dari sini ke sini aja prosesnya panjang ya dari sini ke sini. Jadi di dalam sini ini sangat rumit tadi gitu ya. Ada ini gitu di dalam situ. Oke ya. Jadi memang banyak hal yang perlu dipakai lagi nih ya. Matriks ininya, terus cara mengekspandnya tadi. Nah, sekarang kita coba bedah satu-satu nih ya. Jadi dari sini ke sini kan dia butuh suatu cara gitu ya. Expandnya tadi. Nah, caranya itu seperti ini. E adalah fungsi ekspansi yang memperluas blok yang 32 bit menjadi 48 bit. Nah, jadi cara mengekspandnya itu dengan matriks permutasi seperti ini. Oke, nah ini kalau kalian hitung, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ada 48. Nah, berarti kalau kalian punya blok yang 32 bit, ya kan berarti bit-bitnya ada 32 gitu ya. Terus kalian akan membentuk blok yang 48 bit. Nah, caranya seperti ini, dengan matriks ini gitu. Jadi pertama yang diambil itu adalah bit ke 32-nya.
kemudian bit ke satunya dari sini gitu ya. Terus bit yang posisi kedua, terus bit ketiga, bit keempat, bit kelima. Nah, terus bit keempatnya diambil lagi gitu. Jadi dipanggil lagi bit keempatnya. Jadi akan ada yang berulang. Ya tentunya akan ada yang berulang ya, karena dari 32 menjadi 48 kan pasti ada yang berulang gitu. Ini juga bit kelima, seterusnya ya. Nah ini, jadi kita ekspansi jadi seperti ini. Ya nanti hasilnya kan akan jadi 48 bit. Itu nanti di XOR-kan dengan si kunci internal ya, baru bisa di XOR-kan. Sampai sini di XOR-kan sudah aman ukurannya, menghasilkan ini. Nah sekarang bagaimana cara mengembalikannya lagi ke ukuran 32 bit. Yang awalnya 48 bisa jadi 32, bagaimana caranya gitu ya. Nah ternyata perlu matriks substitusi. Nah ini ada lagi nih matriksnya. Jadi caranya tuh gini, blok A tadi yang ukuran 48 ya, hasil XOR ini tadi, itu kita kelompokkan jadi 8 kelompok. Nah, jadi kalau 48 bit dikelompokkan menjadi 8 kelompok, berarti ukuran tiap kelompoknya adalah 6 bit gitu ya. 6 bit. Dan 6 bit ini yang nanti akan kita masukkan ke proses substitusi. Nah, jadi karena ada 8 kelompok, kita perlu ada 8 matriks substitusi. Masing-masing dinyatakan dengan kotak S atau S-box ini. Jadi S-box di sini, itu dia akan menerima masukan dari setiap kelompoknya tadi. Setiap kelompok tadi kan ukurannya 6 bit ya. Jadi 6 bit ini tadi, itu dimasukkan ke S-box. Terus dia akan mengeluarkan 4 bit. Ya, jadi inputannya 6 bit, mengeluarkan 4 bit. Jadi kotak S atau S-box, atau kita sebutnya itu substitution box gitu ya. S-nya itu substitusi gitu. Jadi dia akan mengganti gitu ya, mengganti inputan yang 6 bit bisa menjadi 4 bit gitu. Dan S-box ini juga bisa macam-macam ukurannya ya. Jadi kalau di contoh yang ini kan masuk 6 keluar 4 gitu. Bisa aja nanti ada S-box yang masuk 4 keluar 6 gitu ya. Ya macam-macam nanti. Nah, jadi kalau misalkan setiap kelompoknya keluarnya 4, berarti kan bitnya ada berapa sekarang? 8 kali 4 gitu ya, yaitu 32. Nah, jadi dengan bantuan cara seperti ini bisa mengembalikan yang awalnya ukuran 48 menjadi 32 gitu ya, dengan cara seperti ini. Nah, ini dia S-box-nya untuk yang pertama. Jadi kan tadi ada 8 S-box ya. Ini S-box 1, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat gitu. 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah fix seperti ini. Sebenarnya mendapatkan S-box ini juga tidak apa ya, tidak banyak yang membahas ini karena itu memang yang di apa standarkan dari si perancang algoritma DES-nya tadi gitu. Jadi ada yang bilang ini masih misteri juga gitu untuk bisa mendapatkan ini gimana itu. Oke, nah sekarang kita akan lihat gimana cara transformasinya gitu ya. Inputannya 6 ya, masuknya 6, kok keluarnya bisa 4 gitu ya dengan bantuan S-box ini. Nah, caranya seperti ini nih. Contohnya kita coba di S-box yang kelima ini. Jadi misalkan kita punya suatu string biner, inputannya itu ada 6 bit ya, 1010 misalkan. Terus kita ingin mempunyai keluaran yang 4 bit aja dari sini. Gimana caranya? Jadi kita akan ambil bit paling kiri disambung dengan bit paling kanan. Jadi kan 1 disambung dengan 0 jadinya 10 gitu ya. Nah, nah 10 itu adalah nilai dalam biner. Nah, kalau dalam desimalnya itu berapa? 2 gitu ya. Nah, jadi 10 ini yang sama dengan 2 itu akan menyatakan nomor barisnya. Nomor baris. Dan di sini nomor baris ini mulainya dari 0 ya. 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, berarti kalau baris 2 itu ya yang ini gitu ya. Nah, kemudian string yang lain yang di tengah sini itu akan menyatakan nomor kolomnya. Nah, di sini kan ada 0101. Itu dalam biner. Kalau dalam desimal itu menyatakan bilangan desimal 5. Nah, berarti kita ambil kolom indeks ke-5. Tapi kita hitungnya dari 0 gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Tuh, terus kita cari perpotongannya, baris dan kolom tadi, itu hasilnya adalah 13. Nah, 13 ini kalau kita ubah ke biner, itu akan menjadi 1101. Nah, ini kan 4 bit ya. Nah, jadi ini adalah keluaran dari inputan yang ini tadi. Gitu ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Ini sebenarnya mungkin yang mudah dipahami ya di sini sebenarnya. Jadi inputan berapa misalkan? Misalkan inputannya ya ini ya. Ini sebenarnya memang seperti itu ya. Jadi kita ambil yang paling kiri, di-combine dengan yang paling kanan, ini jadi nomor barisnya. Terus yang di tengah itu akan menjadi nomor kolomnya gitu. Oke ya, itu cara membaca S-box-nya ya. Inputan ini keluarannya bisa seperti ini. Nah, itu tadi dipakainya di mana tadi? Itu tadi dipakainya di sini kan, bisa mendapatkan si B-nya ini gitu ya. Awalnya 48 bisa jadi 32 gitu ya. Karena masing-masing yang awalnya 6 bisa menjadi 4 gitu. Nah, sekarang bagaimana kita ini B menjadi PB. PB itu apa sih? Jadi PB itu mana tadi? Itu permutasi lagi sebenarnya. Ya, jadi setelah di transformasi dengan S-box tadi, itu dilakukan permutasi lagi untuk mengacak ini sih, mengacak eh, hasil dari sini ya. Jadi dilakukan untuk mengacak hasil dari sini. P-box-nya itu juga sudah fix ya, jadi didapatkan seperti ini. Ini kalau misalnya kalian hitung, ini ada 32 ya, ada 32. Di sini permutasinya bukan permutasi kompresi, jadi kalau yang masuk 32 bit, yang keluar juga 32 bit gitu ya, dengan matriks ini. Ya, caranya sama ya, diambil bit ke-16, terus kalau ini diambil bit ke-7-nya, bit ke-20-nya, dan seterusnya. Nanti hasilnya akan ada 32 bit juga. Oke, nah ini baru. Kalau sudah mendapatkan VB, baru siap kita XOR-kan dengan L yang ada di sebelah kiri. Nah, jadi proses yang panjang ini tadi ya, yang ini nih, itu tuh proses dari mana? Dari kalau kita lihat gambar awalnya tadi, mana tadi? Nih, itu proses dari sini mau ke sini gitu ya. Sebenarnya dari sini ke sini tuh prosesnya dijabarkan yang tadi itu, ya. Dari sini ya mau ke sini, mau di XOR-kan dengan L0. Nah, nanti hasil XOR-nya itu baru menjadi R1 di sini gitu ya. Oke, dan seterusnya. Nah, ini akan dilanjutkan sampai 16 putaran gitu. Wah, ini satu putaran aja udah panjang ya tadi ya. Ini sampai 16 gitu. Nah, itu ya. Mana tadi? Oke ya, jadi seperti itu dan seterusnya. Nah, ini matriks inversi permutasi tadi. Oh ya, ini sudah ada tabelnya. Sebenarnya ini bisa didapatkan kita hitung kita dapatkan manual dari IP yang awal, tapi di sini udah diberikan ya, berarti ya langsung dipakai aja juga bisa ini. Oke. Tapi kenapa di sini perlu adanya inversi permutasi ya di akhir? Kan di awal tadi kan dipermutasi, terus dilakukan enchippering, terus kenapa diinverskan lagi? Itu sebenarnya supaya ini, dalam proses dekripsinya, itu dia akan menerapkan hal yang sama juga gitu. Jadi untuk dekripsi, itu sebenarnya proses awal di dekripsinya itu menerapkan permutasinya dulu, terus baru di akhirnya itu inversi permutasinya. Gitu. Jadi bagian permutasinya ini sama, yang langkah yang berbedanya itu di dalam sini gitu. Ya, jadi supaya simetri di sini ya, ini sebenarnya tujuannya juga ini ya apa meningkatkan keacakannya juga gitu ya. Kenapa ditambahkan inversi permutasi lagi gitu ya di sini. Oke, ini inversi permutasinya. Ya, lalu nanti akan bisa menghasilkan blok ciphertext-nya. Dan itu baru satu blok ya. Nanti kan blok yang lainnya ya diterapkan seperti itu juga. Gitu. Oke, ini proses dekripsi ya. Tinggal melakukan sebaliknya aja. Ya, ya di sini sebaliknya aja ya. Nah, dan itu tadi kan kita melakukannya baru satu blok ya. Dan ini bisa dioperasikan dengan mode yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu ECB, CBC, OFB, CFB, dan mode counter. Nah, jadi yang DES tadi aja udah kompleks gitu ya. Lalu bisa kita
terapkan mode yang CBC misalkan. Jadi kalau mode yang CBC gimana? Ya hasil dari blok ini, blok yang pertama, ciphertext-nya, itu nanti kita XOR-kan dulu dengan plain text blok yang berikutnya. Nah, baru nanti diterapkan proses yang tadi itu, gitu. Jadi secara supaya dia punya ini ya, punya kaitan antara blok satu dengan blok yang selanjutnya. Itu kan ini kan prinsipnya CBC gitu ya. Atau mungkin menerapkan OFB yang ada apa register itu, terus atau CFB dan lainnya gitu. Oke ya, jadi seperti itu. Di sini namun karena kesederhanaannya, ini padahal DES-nya nggak sederhana ya, tapi di sini dibilangnya sederhana. Oke. Jadi ya karena ini sih ya, tadi itu sudah sangat kompleks juga sebenarnya di dalamnya. Jadi nggak perlu diterapkan CBC, cukup ECB saja sebenarnya yang lebih sering digunakan itu ya. Jadi kalau ECB itu kan ya secara independen setiap bloknya. Jadi tidak secara berantai seperti CBC gitu ya atau AFB. Oke. Ini untuk penggunaan DES ini itu sudah banyak dipakai di perangkat lunak ataupun perangkat keras. Di sini kalau perangkat keras dia diimplementasikannya di dalam chip ya, katanya dia mengenkripsi 1,8 16,8 juta blok atau gigabit per detik. Ya, ini diterapkan dalam perangkat keras gitu ya. Terus dalam perangkat lunak juga ada untuk ini enkripsi blok per detiknya itu. Oke. Nah, keamanannya itu ini ditentukan oleh kuncinya gitu ya, kunci awalnya, kunci eksternalnya itu. Nah, jadi ini seperti yang waktu itu saya sampaikan juga, kalau algoritma kriptografi yang baik itu dengan prinsip apa kemarin ya, Kerckhoff ya. Jadi algoritmanya itu adalah algoritma yang umum, jadi tahapannya itu diketahui oleh banyak orang, itu algoritma ini caranya seperti ini gitu. Tapi yang rahasia itu adalah kuncinya. Oke. Karena kalau misalkan contoh misalkan di DES yang tadi, itu misalkan matriks permutasinya ini tidak diketahui gitu atau mungkin beda-beda gitu ya dalam prosesnya. Itu nanti selain menyulitkan dari orang yang analis, itu juga akan menyulitkan orang yang ingin mengenkripsi pesannya gitu ya. Karena ya aturannya beda-beda. Jadi kalau nggak ada yang standar, jadi akan menyulitkan orang yang mengenkripsi dan akan menyulitkan kita yang belajar juga gitu. Jadi akan sulit semua. Makanya prinsip yang baik itu kan algoritmanya yang diketahui publik, tapi yang secret atau yang rahasia itu adalah kuncinya gitu. Gitu ya. Nah, terus panjang kunci eksternal itu ya 64 bit, yang dipakai hanya 56. Ini terus ini sejarahnya ya awalnya 18 bit diusulkan tapi ada permintaan ini diperkecil jumlah bitnya. Nah, ini kalau misalkan kita lakukan brute force untuk menerka kuncinya apa, itu ada sebanyak ini kemungkinan caranya. Ini kalau misalkan dengan komputasi paralel juga masih membutuhkan ini ya, waktu yang lama juga sebenarnya. Oke, ini sejarahnya lah ya. Nah, ini tadi ya, jadi pengisian S-box yang di DES tadi itu sebenarnya masih misteri. Jadi ya entah di sana mungkin ada ini juga, ada uji cobanya juga sebenarnya kenapa posisi angka-angkanya seperti ini gitu ya, melewati banyak percobaan dan ya sudah ditetapkan oleh si perancang DES-nya seperti ini. Oke, itu untuk yang DES ya. Oke, jadi mungkin kalau misalkan kalian lakukan enkripsi secara manual itu, wah itu sangat panjang ya pasti ya. Satu blok aja ini 64 bit prosesnya lumayan panjang, sangat panjang mungkin ya. Kalau ditulis juga akan nggak selesai itu nanti. Oke, yang jelas kalian tahu alurnya aja ya, alurnya seperti apa. Eh, Mungkin bagian-bagian kecilnya aja tadi yang kalian harus ketahui ya.
Misalkan cara mendapatkan ini, keluaran dari S-box-nya gimana caranya gitu ya. Jadi kalau inputannya sekian, output-nya sekian, kalau inputannya sekian, tabel Xbox-nya yang ini, itu output-nya bagaimana gitu ya. Nah itu kan hal-hal kecil yang harusnya bisa lah ya, gitu ya. Oke ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini untuk yang DES, Data Encryption Standard ya? Gimana? Ya itu nanti kalau kalian mau coba buat programnya silakan aja. Tapi harusnya sih sudah banyak ya yang menyediakan apa kode program untuk yang DES ini. Ya silakan kalau kalian mau coba rancang programnya sendiri boleh aja. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya setelah DES kita masuk ke ini. Ini masih block chipper juga dan dia namanya algoritma GOST, GOST. Nah, ini ya. Nah, jadi GOST ini panjangannya. Gosudar Stefni standar ya. Ini standar pemerintah artinya. Jadi kalau yang di DES tadi itu kan di Amerika Serikat ya. Kalau yang GOST ini itu algoritma enkripsi dari negara Uni Soviet dahulu. Dikembangkannya tahun 1970. Jadi ini nih dibuat sebagai alternatif terhadap algoritma enkripsi standar Amerika Serikat yang tadi itu DES gitu ya. Secara strukturalnya dia mirip dengan DES. Oke, jadi ada blok pesannya ukurannya juga sama 64 bit, tapi yang bedanya di sini panjang kuncinya. Panjang kuncinya ini kalau tadi kan berapa? 64 tapi yang terpakai 56 kalau yang tadi ya. Kalau di sini panjang kuncinya itu 256. Wah, ini jadi lebih panjang lagi panjang kuncinya ya. 256 bit. Dan jumlah putarannya itu ada 32. Wah, tadi itu yang DES ada 16. Jadi lebih banyak yang ini ya. Ada 32 putaran, lebih banyak lagi. Setiap putaran menggunakan kunci internal. Nah, kalau yang di DES tadi itu kan ada 16 putaran, terus dia juga punya kunci internal. Kalau di DES tadi, kunci internalnya ada 16. Tapi kalau di GOS ini, kunci internalnya cuma ada 8. Nah, berarti kalau ada 8, sementara putaran yang dilakukan 32, berarti kan ada yang berulang gitu ya. Nah, jadi 8 buah kunci ini itu nanti akan diulang 4 kali gitu. Sehingga akan terpakai semua ya di sini di 32 putaran ini gitu. Ya. Nah, jadi pemakaiannya gimana nanti? Nah, itu nanti akan ada penjadwalannya juga. Kapan menggunakan kunci K1, kapan menggunakan kunci K2 gitu. Nah, jadi yang pertama penjadwalan kuncinya dulu. Nah, jadi seperti ini. Jadi kan tadi kita punya 8 buah kunci internal. K1, K2 sampai K8. Nah, putaran yang dilakukan itu kan ada 32 putaran. Nah, ini penjadwalannya seperti ini. Putaran pertama pakai K1, putaran kedua pakai K2, ketiga pakai K3, seterusnya. K8, ke-8 pakai K8. Nah, waktu ke-9 pakai kunci K1. Seterusnya. Ini sebenarnya kalau kita lihat 1, 2, 3, 4 sampai 8, terus 1, 2, 3, 4 sampai 8. Ini juga gitu, 1, 2, 3, 4 sampai 8. Nah, yang beda di sini, ini penjadwalannya di sini pakai K8 lagi. K8, K7, K6, nah dia mundur ya pas di sini. Nah, ini penjadwalan yang ditetapkan ya. Ini juga ya lagi-lagi ini standar dari algoritmanya itu seperti ini untuk penjadwalan kuncinya gitu. Pembangkitan kunci internalnya sangat sederhana. Jadi kunci eksternal itu kan tadi 256 bit ya. 256 bit. Ini kunci eksternal. Nah, terus karena kunci internal tadi kan ada 8. Jadi ini sebenarnya tinggal kita bagi aja ke dalam 8 kelompok gitu ya.
8 kelompok. Jadi masing-masing kelompoknya itu 32 bit ya. Jadi 32 bit ini masing-masing ininya, masing-masing panjang kuncinya gitu ya. Oke. Nah, terus Ghost ini menggunakan jaringan Vestel ya, seperti yang tadi juga. Dan di sini operasinya seperti ini. Ini lab yang pertama, akan di XOR-kan dengan hasil dari sini. Ini prosesnya panjang juga. Di sini ada penjumlahan modulo. Ya, ini penjumlahan modulo 2 pangkat 32. Kenapa 2 pangkat 32? Karena di sini ukurannya kan 32 bit nih. Jadi 32 bit ini kalau kita ubah ke biner, itu kan akan menyatakan bilangan yang paling besarnya itu 2 pangkat 32. Nah, itu kita akan XOR-kan, tapi XOR-nya bukan XOR ya sebenarnya. Tapi di sini penjumlahan desimalnya gitu ya. Penjumlahan desimal, tapi nanti hasilnya akan menjadi biner lagi gitu di sini. Kemudian substitusi dengan kotak S lagi, tapi di sini kotak S-nya mungkin berbeda dengan yang tadi ya. Kemudian di sini dilakukan pergeseran sirkuler ke kiri 11 bit. Ini angka 11-nya juga standar dari sini, Vestel di GOS ini ya. Kemudian hasilnya di XOR-kan dengan L yang dari sini, terus di sini ya hasilnya ya. Jadi hasil yang di sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri ini diambil langsung dari R yang sebelumnya. Oke, ini bagiannya seperti ini, dan ini dilakukan berulang kali seterusnya ya. Sampai berapa tadi? Ya 32 putaran gitu ya. Ini dilakukan perulangan seperti itu. Oke. Luaran ini 8 bagian 4 bit. Oke ya, ini kotak S-nya tadi yang ini ya. Nah, ini kotak S-nya. Jadi kotak S yang di sini nih mengubah menjadi apa nih? Inputannya berapa sih nih inputannya? Ini keluaran dari sini ini kan 32 bit ya. Ini sebenarnya hasil dari substitusi ini juga akan 32 bit. Tapi mensubstitusinya itu ini per 4 bit di sini ya. Jadi setiap 4 bit masuk itu ke dalam kotak S, terus ada proses substitusi, terus ada yang keluar gitu ya. Ada yang keluar dan seterusnya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kotak S-nya ada 8 gitu. Nah, ini contohnya misalkan ada inputannya bilangan ini string 0000, kemudian kalau di substitusi dengan kotak S, keluarannya jadi 4 ya. Gimana cara mendapatkan 4? Nah, ini kan nilai desimalnya 0. Nilai desimalnya 0 itu berarti kita ambil indeks ke 0 dari kotak S ini. Indeks ke 0-nya kan 4 ya. Oke, indeks ke 0-nya 4. Ini berarti 4 ini hasilnya kan. Nah, ini jadi 4 itu kalau dalam biner jadi seperti ini. Oke, terus tinggal di-combine aja dengan yang bagian yang lain. Karena ini kan setiap 4 bit gitu ya. Terus hasilnya itu jadi di sini. Terus kita pergeseran 11 bit ke kiri ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini perbedaannya antara Ghost dengan Dash dari ukuran kunci. Karena kuncinya yang Ghost tadi kan lebih panjang ya, jadi lebih sukar untuk lakukan ini ya, brute force ya. Terus di Ghost juga lebih banyak untuk putarannya, jadi membuat crypt analis jadi lebih sulit. Oke, pembangkitan kunci Dash itu rumit, tapi kalau di Ghost itu pembangkitan kunci internalnya sederhana karena tinggal dibagi aja dari kunci eksternalnya dibagi ke berapa tadi? 8 ya. Sin tadi ya dibagi ke 8 kunci internal gitu. Oke ya, seperti itu ya. Ini permutasi oke ini tadi. Ya, itu untuk yang Ghost ya seperti itu.
Ada yang mau ditanyakan dari sini? Sebentar. Oh, ini ada yang jadwal ngerjain tugas ini. Si siapa ini? Adam. Udah keluar ya dia? Mana Adam? Ada nggak dia? Udah keluar nih. Ngerjain tugas apa nih si Adam? Ada yang tahu nggak nih temannya? Ini kalian apa dijadwalkan kuliah nih ada yang ngerjain tugas atau kuliah lain? Gimana nih? Oke dah. Ya udah kalau gitu ini kalian ngerjain tugas dulu aja deh ya. Nah, ini untuk yang part ketiganya itu sudah saya share juga. Sebenarnya ini juga apa? eh, Lebih lanjut dari dash, dia triple dash terus ada yang apa nih RC5 ya. Ini bisa kalian pelajari ini ya, kalian pelajari lebih lanjut sih. Oke, mungkin sampai sini aja untuk yang ini review yang apa ini block chipper ya. Nanti di minggu depan kita akan lanjut. Mungkin ada beberapa yang block chipper atau ada yang stream chipper juga ya. Nanti saya share aja. Oke, mungkin sampai sini. Oh ya, silakan dinyalakan dulu kameranya. Saya coba screenshot. Oke, sudah ya. Oh ya, untuk presensinya pakai ini aja ya. Tadi kita belajar apa nih? Des ya. Oke, mungkin data encryption standard. Oke, itu untuk presensinya. Oke, kalau gitu nanti kita akan lanjutkan lagi minggu depan ya. Oke, saya akhiri. Selamat malam semuanya. Terima kasih Pak, selamat malam Pak.